Kadangkala situasi dan keadaan yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai dengan harapan kita, ketika sakit penyakit, kegagalan, kehilangan orang yang kita kasihi, situasi yang sulit, situasi yang buruk, bahkan ekonomi yang mungkin hari-hari ini sedang jadi pergumulan kita, membuat kita kadang-kadang suka bertanya, kenapa ya Tuhan? Apa salah saya? Atau mengapa Tuhan izinkan terjadi? Atau mungkin kenapa saya Tuhan? Kenapa enggak yang lain? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam benak kita, ya. Mengapa harus terjadi pada diri saya? Nah, hal ini pernah juga dialami oleh hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ya, seperti bangsa Israel. Ya, bangsa Israel bertanya, lalu mereka berkata-kata mengeluh melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kadangkala dalam situasi yang kurang mengenakan, kita mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Ya, ketika kita fokus sama situasi yang buruk itu, mengapa Tuhan? Maka kita akan menjadi orang-orang yang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, ini gara-gara dia, ini gara-gara mereka gitu ya, atau menyalahkan keadaan. Bahkan parahnya kita bisa menyalahkan Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, orang yang Tuhan tempatkan di atas kita. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mereka berontak. Dan kita tahu semua akibatnya apa yang mereka alami, tetapi di akhir Tuhan tuh selalu mengasihi umatnya sehingga Tuhan memulihkan umatnya. Yang kedua, Ayub juga sempat dalam situasi yang terpuruk, situasi yang sangat mengenaskan. Dia berkata, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Dia terus bertanya, kenapa aku tidak seperti anak yang bubur aja, yang disembunyikan seperti bayi yang tidak terlihat terang? Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan ibuku? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Kadang ketika situasi yang sangat menekan kita merasa, aduh Tuhan kenapa sih? Kenapa saya nggak ada aja deh gitu. Kenapa kok Tuhan izinkan terjadi ini semuanya? Sehingga kita merasa berontak sama Tuhan. Demikian juga dengan Daud. Daud sempat bertanya sama Tuhan ketika dia banyak mengalami tantangan, masalah, situasi yang sulit bertubi-tubi. Dia sempat, Mazmur ini merupakan satu kitab yang menceritakan kejujuran, ya. Ketika Daud bertanya, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Kadangkala di waktu kita sesak, ketika kita kesulitan, seakan-akan kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita. Seakan-akan Tuhan itu jauh banget. Dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Hal-hal ini dialami oleh hamba-hamba Tuhan, oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tapi kita tahu bahwa mereka memang mengalami fase itu. Tetapi endingnya mereka mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang saya pengen bagi pagi hari ini. Ketika engkau mengalami situasi yang buruk, ketika engkau terpuruk, sedih, cemas, apa yang kita harus lakukan? Dengan cepat, yang pertama adalah kita harus sadar bahwa Tuhan mengasihimu. Kadangkala seringkali kita merasa kok doa saya tidak dijawab, harapan saya tidak menjadi kenyataan. Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Kita seringkali mengukur Tuhan, mengukur kasih Tuhan dengan jawaban doa. Ketika doa kita nggak dijawab, kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Dan ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita merasa Tuhan nggak sayang sama saya. Dan seperti kemarin Om Sur bilang, kita mengasihani diri sendiri. Akhirnya kita menjadi terpuruk, kita menjadi lemah, dan kita menjadi menyalahkan keadaan dan situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa
Kita adalah orang-orang yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini harus menjadi satu keyakinan dalam diri kita. Sehingga dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan tetap mengasihi saya. Itu menjadi iman kita. Kasih Tuhan tidak tergantung sama situasi dan kondisi atau keadaan baik maupun buruk yang terjadi dalam hidup kita. Yeremia 31 ayat 3b berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan itu kekal, tidak berubah, tidak surut. Seringkali kita mengukur kasih Tuhan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Bahkan mungkin kita berpikir, kalau aku rajin doa pagi, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, Tuhan akan lebih mengasihi saya. Salah. Kasih Tuhan itu kekal, tidak berubah. Apapun kondisimu, apapun situasimu, Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika kita lebih taat sama Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kasih yang di dalam kita lah yang kita tumbuhkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang menemukan dan mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu kekal, kasih Tuhan itu abadi. Makanya Paulus berdoa buat jemaat yang dari Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan itu betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Nah, untuk itu mari kita mengenal kasih itu dengan lebih lagi. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya apa? Kita mengenal siapa Allah yang kita percayai, siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang mengasihi kita, sehingga kita mengenal pribadinya lebih lagi. Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa saja, waktu kita masih menjadi musuh Allah saja, Tuhan itu datang. Dia memberikan hidupnya, lunas dibayar. Kita ditebus dengan darah Yesus. Waktu kita masih berdosa, apalagi kita sudah jadi anak-anak Allah. Kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Apakah kita bisa dipisahkan dengan kasih itu hanya karena penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Roma 8 ayat 37-39 berkata, dalam semuanya itu kita itu lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Yang percaya boleh angkat jempolnya. Katakan, yes, aku dikasih oleh Tuhan. Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari beri kita kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita yakin aku dikasihi sama Tuhan, aku disayang sama Tuhan, situasi tidak bisa mengubah iman, percaya kita, kasih kita. Ya, situasi itu berubah-ubah. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang terjadi, tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari miliki iman bahwa Tuhan mengasihi setiap saudara dan saya, memiliki kepercayaan diri
bahwa kalaupun Tuhan izinkan situasi yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita mampu melewatinya, kita sanggup melewatinya, karena kita tahu siapa yang kita percayai. Jangan mau diintimidasi. Saya selalu menyaksikan saudara saya yang kena kanker ya, dia sudah berapa puluh kali dia kemo, sinar dan segala macam. Dan kemarin saya terakhir telepon, dia kemarin sempat tidak bisa jalan, tetapi dia berkata, puji Tuhan Mbak, saya udah bisa jalan. Tapi dia berkata, hasilnya ternyata masih ada lagi di batang otak, ada tumbuh lagi beberapa. Menurut dokter ini sangat-sangat, kalau secara manusia kita udah lemah ya. Tetapi ketika saya dengar dia bersaksi bahwa Tuhan memberi kekuatan, kalau Tuhan izinkan dia ada sampai sekarang, dia melihat tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, dia percaya bahwa ke depan pun Tuhan akan menolong dia. Saya sangat diberkati oleh kesaksiannya. Suatu saat mungkin saya akan sharing kesaksian dia, saya akan videoin kesaksiannya. Luar biasa dia punya iman. Nah, saya rindu, ayo kita sama-sama juga yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang memegang kehidupan kita, ya. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Tidak tahukah kamu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan. Dia bertahta di atas bulatan bumi, penduduknya seperti belalang. Dia membentangkan langit seperti kain, memasangnya seperti kemah kediaman. Dia membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan menjadi hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditabur, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga dia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Kita lanjutkan ya ayat, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Saya pengen di ayat berikutnya. Bahkan berkata seperti ini, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kadangkala kita merasa ketika kita mengalami situasi yang buruk, penderitaan, kita merasa hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu, lelah, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Katakan amin. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi pegangan kita. Bahwa Tuhan berdaulat atas hidupku. Dia yang memerintah, dia yang menciptakan dari ujung ke ujung. Dia memberikan kekuatan kepada umatnya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ingat Tuhan memegang kendali atas setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan. Mari kita mengenal Allah kita, bahwa apapun yang terjadi semuanya ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Saya mengencourage buat setiap kita yang hari-hari ini mungkin menghadapi situasi yang sulit, ingat bahwa Tuhan mengendalikan hidupmu, Tuhan memegang hidupmu, dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita sama-sama menguatkan hati, seperti kemarin Daud menguatkan hatinya, ya, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, apa yang kita perlu ingat, bahwa Tuhan menyertaimu. Musa di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, firman ini datang kepada Musa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu
Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya firman ini juga berlaku buat setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melewati kegelapan, melewati tantangan. Karena kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia, karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu pagi hari ini kita benar-benar mengimani. Ya, di dalam Yesaya dikatakan, jangan takut, aku sudah menebus engkau, memanggil engkau dengan namaku. Engkau ini kepunyaanku. Kalau kamu harus menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Mari berkemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari yakini harus ngelewatin sungai, harus ngelewatin api. Iya, memang harus lewatin itu semua, tapi maka tegaklah kepalaku menghadapi lawanku. Sebab apa? Allah menyertai aku. Saya rindu pagi hari ini, biarlah kita punya satu keyakinan, Tuhan memakai setiap musim dalam kehidupan kita, baik itu kemenangan, kegagalan, kebahagiaan, kesulitan, tekanan, masalah, untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang mengasihi kita, mengendalikan hidup kita, dan menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melangkah pagi hari ini dengan antusias, dengan semangat, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, Tuhan mengendalikan hidupmu, dan Tuhan menyertai engkau.